Om Swastiastu. Rasa angin bahagia saya panjatkan kehadirat Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kertawarenugraha beliau, saya Ninya Manu Vitayanti, penyuluh agama Hindu non-PNS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan, pada kesempatan ini akan menyampaikan Dharma Cana yang berjudul Hubungan Catur Asrama dengan Catur Purusa Arta. Dalam implementasi Catur Asrama adalah 4 jenjang kehidupan manusia yang dipolakan untuk mencapai 4 tujuan hidup manusia yang disebut dengan Catur Purusa Arta. Masing-masing fase di dalam Catur Asrama mempunyai tujuan hidup yang berbeda-beda menurut Catur Purusa Arta. Ada pula yang menyatakan bahwa Catur Asrama dengan Catur Purusa Arta merupakan 2 disiplin hidup yang diajarkan dalam agama Hindu. Catur Asrama adalah fase kehidupan dan Catur Purusa Arta adalah tujuan yang dilandasi oleh Dharma. Hubungan bagian-bagian Catur Asrama dengan bagian-bagian Catur Purusa Arta dapat diuraikan sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu hubungan antara Brahmacari dengan Dharma. Dharma adalah kewajiban yang patut dilaksanakan dalam kehidupan ini sesuai dengan tahapan-tahapannya. Dharma merupakan dasar dalam usaha pelaksanaannya untuk mencari arta, kama, dan moksa dengan ilmu pengetahuan. Pada masa Brahmacari, tujuan utamanya adalah belajar untuk menuntut ilmu, baik itu di sekolah maupun lingkungan kita berada. Tujuan yang ingin dicapai pada masa Brahmacari adalah tercapainya Dharma dan Arta. Kita belajar menuntut ilmu adalah untuk memahami Dharma dan dapat mencari nafkah di masa depan. Dharma merupakan dasar dan bekal dalam mengarungi kehidupan ini. Yang kedua yaitu hubungan Grahasta dengan Arta. Hidup berumah tangga untuk mencapai tujuan yang ingin diwujudkan sangat memerlukan arta. Arta yang dicari dengan berdasarkan Dharma sehingga dapat dipergunakan dengan baik. Grahasta juga merupakan Dharma dan patut dilaksanakan dalam kehidupan ini dan dengan arta. Sebagian besar dari kehidupan rumah tangga dapat diatasi. Kehidupan rumah tangga terasa tentram, anak dapat tumbuh dewasa menjadi anak yang suputra bila dibesarkan dengan arta yang diperoleh atas Dharma, bukan diperoleh atas ketidakbenaran seperti pencurian, pemerasan, dan korupsi. Pada masa Grahasta, tujuan hidup manusia adalah mendapatkan arta dan kama yang dilandasi oleh Dharma. Mencari harta benda untuk memenuhi kebutuhan yang berdasarkan pada kebenaran atau Dharma. Jika memperoleh arta dengan cara mencuri, menipu, merampok, ataupun yang lainnya, arta yang diperoleh dengan cara ini tidak akan kekal dan akan menyengsarakan hidup di kemudian hari. Kesengsaraan itu bermacam-macam bentuknya, ada skala dan niskala. Seorang grahasta memiliki kewajiban yaitu bekerja mencari harta berdasarkan Dharma, menjadi pemimpin rumah tangga, menjadi anggota masyarakat yang baik, dan melaksanakan yatnya yang semuanya itu memerlukan biaya atau arta. Yang ketiga yaitu hubungan antara Wanaprastha dan Kama. Wanaprastha adalah tingkatan hidup yang bertujuan membatasi dan mengendalikan diri terhadap keterikatan duniawi. Kama merupakan tujuan yang didasarkan pada Dharma. Dharma yang dimaksud adalah dengan kejujuran yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kesucian. Dalam usaha pencapaian Wanaprastha dan kama, erat hubungannya yaitu sama-sama dipengaruhi oleh triguna, yaitu satwam, rajas, dan tamas. Wanaprastha tercapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan bila rajas dan tamas dikuasai oleh satwam. Satwam dapat mengendalikan rajas dan tamas sehingga menyebabkan orang cenderung kepada Dharma. Jadi, hubungannya
baik wanaprastha maupun kama, dapat dicapai apabila pengendalian terhadap rajas dan tamas dapat dikuasai oleh guna satwam. Baik hubungan grahasta dengan arta maupun wanaprastha dengan kama, semuanya ini keberhasilannya terletak pada pengendalian rajas dan tamas oleh satwam. Pada masa wanaprastha, orang akan mulai sedikit demi sedikit melepaskan diri dari ikatan keduniawian. Arta dan kama hendaknya mulai dikurangi. Berkonsentrasi dalam bidang spiritual, mencari ketenangan batin dan lebih mendekatkan diri kepada ida Sang Yang Widiwasa untuk mencapai moksa. Tujuan hidup pada masa ini adalah persiapan mental dan fisik untuk dapat menyatu dengan Tuhan atau ida Sang Yang Widi. Pada masa ini tujuan hidup diprioritaskan kepada kama dan moksa. Yang keempat yaitu hubungan antara biksuka dengan moksa. Biksuka dan moksa kedua-duanya sama-sama untuk melepaskan diri dari keterikatan akan duniawi dan mengabdi kepada ida Sang Yang Widiwasa. Kedua ini juga dapat dicapai dengan dasar dharma dan penguasaan satwam terhadap rajas dan tamas. Akibat dari pencapaian penguasaan itulah yang akan dapat menghantarkan seseorang untuk mencapai biksuka dan moksa. Ajaran catur asrama dan catur pursa arta sangat berkaitan dan sangat baik jika digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan di masa kehidupan ini. Ajaran catur asrama yakni brahmacari, grahasta, wanaprastha, dan biksuka atau sannyasin merupakan fase kehidupan, dan catur pursa arta yakni dharma, arta, kama, dan moksa merupakan tujuan dari kehidupan ini. Pada masa brahmacari, seorang menuntut ilmu kebajikan guna memperoleh pekerjaan atau dharma dan arta. Pada masa grahasta atau berumah tangga, seseorang akan mencari kekayaan untuk memenuhi keinginan atau kama yang berlandaskan kebenaran atau dengan cara-cara yang baik, yaitu dharma. Pada masa wanaprastha, seseorang mulai sedikit demi sedikit mengurangi keinginan atau hawa nafsu atau kama dan mulai mencari ketenangan guna mencapai kelepasan atau moksa. Pada masa biksuka atau sannyasin, seseorang telah mencapai kelepasan atau moksa dan tidak lagi terikat dengan hal-hal yang bersifat keduniawian. Umat sedharma yang berbahagia, demikian yang saya dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini mengenai hubungan catur asrama dengan catur pursa arta. Semoga dapat memberikan manfaat dan dijadikan sebagai dasar dalam meniti kehidupan ini. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.